again with Miss Lina. How are you, kid? I hope you are still healthy and still have spirit to learn at home. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai kesebangunan bangun datar. Bagaimana ciri-ciri suatu bangun datar dikatakan sebangun dengan bangun datar yang lainnya? Yuk kita simak penjelasannya berikut ini. Oke anak-anak, kita awali dengan dua buah persegi panjang ini. Apakah persegi panjang ABCD sebangun dengan persegi panjang KLMN? Untuk mengidentifikasi sebangun atau tidak, kita perlu mengecek dua hal, yaitu besar sudut dan perbandingan panjang sisinya. Kita cek sudut-sudut yang bersesuaiannya terlebih dahulu. Kita perlu membandingkan sudut-sudut yang bersesuaian atau seletak dari kedua bangun ini. Nah, di contoh ini kita bisa dengan mudah menentukan sudut-sudut yang bersesuaiannya ya, karena posisi persegi panjangnya sama. Jadi, langsung saja kita tuliskan pasangan sudut yang bersesuaiannya. Sudut A seletaknya dengan sudut K, dan besar sudutnya adalah 90 derajat. Kemudian sudut B seletak dengan sudut M, besarnya 90 derajat juga, karena siku-siku ya. Kemudian sudut C seletak dengan sudut M, dan sudut D seletak dengan sudut L, semuanya 90 derajat. Nah, ternyata semua pasangan sudut yang bersesuaian dari persegi panjang ABCD dan persegi panjang KLMN sama besar. Sekarang kita cek perbandingan sisinya. Sisi AB seletaknya dengan sisi KN di persegi panjang KLMN, sehingga kita tuliskan perbandingannya AB per KN. Lalu kita tuliskan panjangnya berapa satuan. AB-nya 2 satuan, sementara KN 4 satuan. Jika disederhanakan, perbandingannya menjadi 1:2. Selanjutnya, sisi BC seletak dengan sisi NM. Panjang BC adalah 4 satuan dan panjang NM 8 satuan. Kita sederhanakan kembali, perbandingannya sama-sama dibagi 4, hasilnya adalah 1:2. Sisi CD seletak dengan sisi LM. Ini pun perbandingannya adalah 1:2, sama dengan perbandingan lebar sebelumnya. Dan terakhir, sisi AD seletak dengan sisi KL. Sama seperti BC dan MN, perbandingannya kita dapatkan 1:2 juga. Dan terlihat bahwa perbandingan semua pasang sisi yang bersesuaiannya senilai atau sama, yaitu 1:2. Nah, dari identifikasi sudut dan panjang sisi yang sudah kita lakukan, kita dapatkan kesimpulan sudut-sudut yang bersesuaian dari dua bangun ini adalah sama besar, dan perbandingan panjang sisi yang bersesuaian pun sama senilai, sehingga dapat kita katakan bahwa persegi panjang ABCD sebangun dengan persegi panjang KLMN. Lambang tahingga ini adalah lambang untuk kesebangunan. Jadi, untuk menyimpulkan apakah dua bangun datar sebangun atau tidak, harus memenuhi dua syarat ini, yaitu sudut-sudut yang bersesuaiannya sama besar dan perbandingan panjang sisi yang bersesuaiannya pun senilai. Sekarang coba kita berlatih untuk menentukan apakah kedua layang-layang ini sebangun atau tidak. Berarti syarat yang harus dipenuhi adalah
Sudut-sudut yang bersesuaiannya sama besar dan panjang sisi-sisi yang bersesuaiannya memiliki perbandingan yang senilai. Kita cek sudutnya terlebih dahulu ya. Pada layang-layang ABCD ada dua sudut yang belum diketahui, yaitu sudut A dan sudut D. Jika kita lipat layang-layangnya secara vertikal, maka sudut B besarnya sama dengan sudut D, sehingga sudut D adalah 110 derajat juga. Selanjutnya, berapakah besar sudut A? Oke, pada segi 4 jumlah sudut-sudutnya itu adalah 360 derajat. Sehingga jika kita jumlahkan sudut A, B, C, dan D, jumlahnya adalah 360 derajat. Kita kan akan menghitung besar sudut A ya, sementara sudut B 110 derajat, sudut C 60 derajat, dan sudut D 110 derajat. Sehingga kita dapatkan besar sudut A yaitu 360 derajat dikurangi jumlah sudut B, C, dan D yaitu 280 derajat. Didapatlah besar sudut A-nya yaitu 80 derajat. Untuk layang-layang EFGH juga sama. Kita cari dulu sudut F dan sudut G. Kalau dilipat, maka sudut H besarnya sama dengan sudut F, sehingga sudut F adalah 110 derajat. Untuk mencari sudut G, caranya sama seperti sebelumnya, yaitu kita tinggal mengurangi 360 derajat dengan jumlah dari ketiga sudut yang ada, yaitu 300 derajat. Sehingga kita dapatkan sudut G-nya adalah 60 derajat. Nah, ini sudah lengkap ya sudut-sudutnya. Sudut A seletaknya dengan sudut E dan besarnya juga sama, yaitu 80 derajat. Sudut B seletak dengan sudut F, besarnya 110 derajat. Sudut C seletak dengan sudut G dan besarnya adalah 60 derajat. Dan sudut D seletak dengan sudut H, besarnya 110 derajat. Nah, berarti untuk syarat yang pertama terpenuhi ya, yaitu sudut-sudut yang bersesuaiannya sama besar. Kita lanjut cek syarat yang kedua, yaitu perbandingan sisinya. Berdasarkan sifatnya, layang-layang memiliki dua pasang sisi yang sama panjang, sehingga dengan mudah kita bisa menyimpulkan panjang AD adalah 6 cm sama dengan panjang AB, dan panjang BC adalah 9 cm sama dengan panjang CD. Begitu juga dengan EF 4 cm dan GH adalah 6 cm. Kemudian kita tulis perbandingan sisi yang bersesuaiannya. AB kita bandingkan dengan EF. Perbandingan panjangnya yaitu 6 cm dan 4 cm. Jika disederhanakan diperoleh perbandingan 3/2. BC kita bandingkan dengan FG. Panjang BC 9 cm dan FG 6 cm. Disederhanakan menjadi 3/2 juga. Dua sisi yang lainnya pun sama karena panjang sisinya juga sama. Oke, dari sini terlihat bahwa perbandingan panjang sisi yang bersesuaiannya senilai, yaitu 3/2. Artinya, syarat kedua untuk kesebangunan pun terpenuhi. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa layang-layang ABCD sebangun dengan layang-layang EFGH. Nah, anak-anak, demikianlah materi mengenai kesebangunan. Mudah-mudahan kalian bisa paham ya. Oke, selamat mengerjakan tugas-tugasnya.